Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rati Komaladevi dengan NIM S35250838. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil akad yang telah saya buat. Adapun akad yang telah saya buat adalah akta mudhorobah. Akta mudhorobah berdasarkan penjelasan pasal 19 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud akad mudhorobah yaitu akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama atau sohibul mal yang menyediakan dana modal dan pihak kedua atau mudhorib selaku pengelola dana dengan keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh sohibul mal kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau melanggar perjanjian. Adapun salah satu jenis akad mudhorobah yaitu muqayyadah. Menurut Ketentuan Umum Nomor 6 Fatwa DSN Nomor 115 Tahun 2017, yang dimaksud akad muqayyadah adalah akad mudhorobah yang dibatasi jenis usaha, jangka waktu, dan atau tempat usahanya. Dalam akta yang saya buat, data para pihak yang pertama Sohibul Mal, yaitu Bank Rahman Syariah dengan diwakili oleh Tuan Bilal Hasbi, kemudian Mudhorib selaku pengelola modal oleh Nona Nadira Indira, saksi satu Tuan El Rafi Putra, dan saksi dua adalah Tuan Wisnu Bagus, dengan jumlah modal sebesar 100 juta rupiah. Nisbah bagi hasil telah disepakati dari awal, yaitu sebesar 40% untuk nasabah dan 60% untuk bank. Jenis usaha adalah peternakan ayam, pedaging, dan petelur. Lokasi usaha yaitu di seluruh wilayah Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dengan jangka waktu pembiayaan selama 3 tahun dan jaminan berupa BPKB 1 unit mobil. Hal ini sesuai dengan angka 7 Fatwa DSN nomor 07 tahun 2000 tentang pembiayaan mudhorobah, yang menyebutkan bahwa pada prinsipnya pembiayaan mudhorobah ini tidak ada jaminan, namun diperbolehkan supaya mencegah terjadinya penyimpangan oleh pihak nasabah. Dan jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudhorib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati. Adapun bagian-bagian dalam akad mudhorobah muqayyadah yang telah saya buat, yang pertama mengenai definisi, kedua pembiayaan dan penggunaan dana modal, jenis usaha, lokasi usaha, jangka waktu, syarat pencairan pembiayaan, jumlah nisbah bagi hasil, jaminan, pembayaran kembali, penanggungan kerugian, kewajiban bank, kewajiban nasabah, hak bank, hak nasabah, pengawasan dan pemeriksaan, wan prestasi, pernyataan nasabah, penyelesaian sengketa, pemberitahuan, dan penutup. Menurut Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa setiap akta itu terdiri dari awal akta, badan akta, dan akhir akta. Kini memasuki pada awal akta yang terdiri dari judul akta, yaitu Akad Pembiayaan Mudhorobah nomor akta 04, diikuti dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tercantum mengenai pukul pembuatan akta, dilanjutkan dengan adanya hari, tanggal, dan bulan, dan tahun secara lengkap. Kemudian disebutkan nama lengkap notaris dan kedudukan notaris, yaitu di wilayah jabatan seluruh wilayah Kabupaten Blora. Memasuki badan akta bagian komparisi para penghadap. Komparisi penghadap pertama yaitu Tuan Bilal Hasbi. Dalam komparisi ini dijelaskan dengan lengkap mengenai identitas para penghadap, mulai dari tanggal lahir, kemudian kewarganegaraan, pekerjaan, kemudian alamat, serta kewarganegaraan dan nomor induk kependudukan. Dalam hal ini pula dijelaskan
terkait kedudukan dan jabatan, yaitu Tuan Bilal Hasbi selaku Kepala Cabang PT Bank Rahman Syariah di Blora. Disebutkan pula mengenai dasar penunjukan, yaitu surat pernyataan atau surat kuasa dari direksi. Dilanjutkan mengenai anggaran dasar PT Bank Rahman Syariah. Untuk selanjutnya di dalam akad ini disebut sebagai pihak pertama atau bank. Kemudian komparisi pihak kedua, yaitu Nona Nadira Indira, disebutkan mengenai identitas lengkapnya juga, yang selanjutnya dalam akad ini disebut pihak kedua atau nasabah. Badan akta bagian premis akta. Premisi akta ini adalah klausul-klausul sebagai penghubung antara awal akta dengan isi-isi atau kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan dalam pasal-pasal. Dalam premisi akta ini disebutkan mengenai tujuan para penghadap mewujudkan kesepakatan-kesepakatan dalam akad ini. Kemudian masuk pada badan akta bagian isi akta. Yang pertama, pasal 1 mengatur mengenai definisi, ada mudorobah, syariah itu sendiri, nisbah, pendapatan atau keuntungan, pembukuan pembiayaan, dokumen jaminan, jangka waktu akad, dan hari kerja bank. Pasal 2 mengatur mengenai pembiayaan dan penggunaan. Dalam fasilitas pembiayaan ini, bank selaku sohibul mal telah sepakat memberikan fasilitas pembiayaan sejumlah 100 juta rupiah. Ini adalah modal yang akan digunakan oleh nasabah mengelola usahanya. Kemudian penggunaan atas fasilitas pembiayaan dari bank dilakukan secara sekaligus. Dan pembiayaan ini hanya diperbolehkan untuk jenis usaha yang telah ditentukan oleh bank. Kemudian pasal 3 mengatur mengenai jenis usaha. Oleh karena akta yang telah saya buat ini adalah akta mudorobah muqayyadah, maka mengenai jenis usaha, lokasi usaha, jangka waktu, dan nisbah bagi hasil, kemudian jumlah modal ditentukan sepenuhnya oleh bank dan nasabah wajib untuk menaatinya. Dilanjutkan lagi, pasal 3 mengatur mengenai jenis usaha. Jenis usaha yang akan dijalankan oleh nasabah ini ditentukan oleh bank, yaitu peternakan ayam pedaging dan petelur yang selanjutnya disebut objek mudorobah. Nasabah tidak diperbolehkan mengubah jenis usaha tanpa adanya izin dari bank. Pasal 4 mengatur mengenai lokasi usaha, yaitu lokasi usaha berupa lokasi peternakan ayam pedaging dan petelur yang dijalankan oleh nasabah ini ditentukan oleh bank, yakni hanya pada seluruh wilayah Kabupaten Blora. Dan nasabah tidak diperbolehkan berpindah lokasi usaha tanpa adanya izin tertulis dari bank. Dalam hal ini yang dimaksud lokasi usaha adalah lokasi peternakannya saja, atau lokasi produksi daging atau telur dari ayam tersebut. Terkait dengan kegiatan di luar produksi, yaitu seperti pemasaran atau distribusi, boleh dilakukan menurut wilayah yang dibutuhkan. Kemudian pasal 5 mengatur mengenai jangka waktu. Adapun jangka waktu pembiayaan dalam akad ini berlangsung selama 3 tahun atau 36 bulan terhitung dari akad ini ditandatangani, yaitu tanggal 2 Desember 2025 sampai 2 Desember 2028. Pasal 6 mengatur mengenai syarat pencairan pembiayaan. Adapun pembiayaan atau modal dapat dicairkan oleh nasabah dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah, yaitu seperti menyerahkan segala surat, dokumen, dan bukti kepemilikan jaminan atau akta lainnya yang dipersyaratkan oleh bank. Kemudian ada pasal 7 mengatur mengenai nisbah bagi hasil. Nasabah dan bank ini sepakat bahwa nisbah dari masing-masing pihak yaitu sebesar 40% dan 60%. 40% ini diuntukkan kepada nasabah dan 60% ini diperuntukkan bagi bank, dan pelaksanaan bagi hasil ini dilakukan tiap bulan. Kemudian bank ini juga melakukan penilaian kembali atas perhitungan usaha yang diajukan oleh nasabah. Kemudian pasal 8 mengatur mengenai jaminan. Jaminan ini digunakan untuk menjaga ketertiban terhadap isi akad dan pelaksanaan pengelolaan dana sesuai prinsip syariah.
Adapun barang yang dijaminkan adalah satu unit kendaraan mobil dengan rincian sebagai berikut tertera di layar. Kemudian atas nama Nadira Indira, yaitu pihak kedua itu sendiri. Jika jaminan mengalami penurunan nilai atau bank meminta agar jaminan ditukar, maka nasabah akan menyerahkan jaminan tambahan dan atau menukar jaminan tersebut sesuai ketentuan oleh bank. Kemudian pasal 9 mengatur mengenai pembayaran kembali. Nasabah sepakat untuk mengembalikan seluruh jumlah pembiayaan pokok dan bagian keuntungan atau pendapatan yang menjadi hak bank hingga lunas, sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati berdasarkan jadwal pembayaran. Kemudian, jika nasabah membayar kembali atau melunasi pembiayaan lebih awal dari waktu yang disepakati, maka hal itu tidak menghapus atau mengurangi bagian dari keuntungan yang menjadi hak bank sebagaimana telah disepakati. Adapun setiap pembayaran kembali atau pelunasan yang dilakukan oleh nasabah kepada bank dilangsungkan tanpa adanya potongan pembiayaan apapun. Pasal 10 mengatur mengenai penanggungan kerugian. Pada akad mudharabah ini, eh, penanggungan kerugian adalah 100% ditanggung oleh bank atau sohibul mal. Kecuali jika kerugian tersebut terjadi karena kelalaian, ketidakjujuran, atau pelanggaran yang dilakukan oleh nasabah itu sendiri. Dalam hal penanggungan ini, bank nanti akan melakukan penilaian atau perhitungan yang akan disampaikan kepada bank dari nasabah. Kemudian pasal 11 mengatur mengenai kewajiban bank antara lain memiliki modal yang diserah terimakan kepada nasabah selaku mudharib, kemudian menanggung kerugian sepanjang kerugian tersebut tidak terjadi karena kelalaian, ketidakjujuran, atau pelanggaran oleh nasabah, dan menerbitkan dan menyerahkan seluruh tanda bukti atau dokumen kepada nasabah. Kemudian pasal 12 mengatur mengenai kewajiban nasabah, antara lain satu, mengembalikan seluruh jumlah pokok pembiayaan dan bagian dari pendapatan keuntungan kepada bank sesuai dengan nisbah dan waktu yang telah disepakati. Kemudian melakukan pembayaran atas semua tagihan dari pihak ketiga, memberitahukan secara lisan maupun tertulis kepada bank dengan atas adanya perubahan terkait usahanya, kemudian mengelola dan menyelenggarakan pembukuan atas pembiayaan usaha dengan jujur dan itikat baik, menyerahkan seluruh perhitungan usaha kepada bank, menyerahkan kepada bank setiap dokumen dan keterangan-keterangan yang diminta oleh bank, dan menjalankan usaha ini menurut ketentuan perundang-undangan dan tentunya prinsip syariah. Pasal ke-13 mengatur mengenai hak bank antara lain menerima pengembalian seluruh jumlah pokok pembiayaan dan pendapatan atau keuntungan bank sesuai dengan nisbah dan jadwal, kemudian menerima pemberitahuan syarat lisan maupun tertulis dalam hal terjadinya perubahan usaha oleh nasabah. Kemudian menerima setiap dokumen-dokumen yang diminta dari nasabah serta melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap segala kegiatan usaha nasabah. Pasal 14 mengatur mengenai hak nasabah yang antara lain menerima modal yang diserah terimakan oleh bank selaku sohibul mal, menerima tanggungan kerugian sepanjang kerugian tersebut terjadi tidak karena kelalaian, ketidakjujuran, atau pelanggaran yang disebut oleh nasabah, kemudian menerima tanda bukti penerimaan setiap dokumen yang diserahkan kepada bank. Pasal 15 mengatur mengenai pengawasan dan pemeriksaan. Dalam mudharabah ini, bank yang atau pihak yang diberi kuasa itu berhak untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pembukuan atau jalannya pengelolaan usaha yang telah dimodali oleh bank. Kemudian pasal 16 mengatur mengenai wan prestasi atau cedera janji. Adapun nasabah telah dianggap melakukan wan prestasi apabila terbukti melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut. Yang pertama, nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran kepada bank sesuai yang telah disepakati, kemudian menggunakan pembiayaan yang diberikan oleh bank di luar kesepakatan tanpa adanya izin tertulis, kemudian melakukan pengalihan usaha dengan cara apapun termasuk merger, konsolidasi, dan akuisisi. Adapun jaminan menjadi objek sengketa atau dijaminkan kepada pihak lain, kemudian melakukan pendaftaran permohonan pilot, menolak dan menghalangi bank dalam pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan usaha,
Dan apabila nasabah atau pihak yang diwakili telah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang inkrah. Pasal 17 mengatur mengenai pernyataan nasabah. Dalam pasal ini berisi mengenai pengakuan atau pernyataan oleh nasabah kepada bank yang menerangkan bahwa nasabah adalah perseorangan yang tunduk pada hukum negara Republik Indonesia. Pada saat ditandatangani akad ini, nasabah tidak sedang memberi kuasa kepada orang lain untuk mengalihkan, menjaminkan harta. Kemudian nasabah tidak sedang dalam proses penyelidikan, penyidikan, termasuk penahanan juga. Kemudian nasabah mempunyai semua perizinan yang berlaku untuk menjalankan usaha dan nasabah mengizinkan bank selama akad berlangsung untuk memasuki lokasi usaha dan lokasi lain yang berkaitan dengan usaha nasabah. Pasal 18 mengatur mengenai penyelesaian sengketa. Pada akad ini, para pihak sepakat jika terjadi perselisihan, perbedaan pendapat atau sengketa, maka akan terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah atau mencapai mufakat berdasarkan prinsip syariah. Namun apabila musyawarah ini tidak mencapai mufakat, maka kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Kemudian pasal 19 mengatur mengenai pemberitahuan. Pada pasal ini berisi mengenai setiap pemberitahuan dan komunikasi sehubungan dengan akad dianggap telah disampaikan secara baik dan sah apabila disampaikan kepada pihak dengan alamat yang tertera, yaitu pihak bank diwakili oleh Tuan Bilal Hasbi, beralamat di PT Bank Rahman Syariah Cabang Blora, sementara nasabah oleh Nona Nadira Indira dengan alamat di Jalan Embun nomor 13 RT 4 RW 2, Kelurahan Jenar, Kecamatan Blora Kota, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Pasal 20 mengatur mengenai penutup. 1. Hal-hal yang belum diatur dalam akad ini akan dimusyawarahkan antara bank dan nasabah untuk membentuk suatu adendum atau tambahan yang merupakan suatu kesatuan dalam akad ini. Kemudian akad ini dibuat dan ditandatangani oleh bank dan nasabah di atas kertas yang bermeterai cukup dalam rangkap 2 yang masing-masing berlaku sebagai aslinya. Kemudian ada pernyataan bahwa para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang diperlihatkan dan disampaikan kepada saya notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut. Serta ada klausul mengenai para penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami isi akad ini. Pada akhir akta dijelaskan mengenai saksi-saksi lengkap dengan identitas saksi yaitu tanggal lahir, pekerjaan, termasuk alamat, nomor induk kependudukan, serta kewarganegaraan. Adapun di hukum Islam ini, satu kesaksian dari laki-laki ini dihitung sebagai satu kesaksian yang utuh. Sedangkan menurut Undang-Undang Jabatan Notaris, setiap akta itu diwajibkan adanya minimal 2 saksi. Dalam akad ini yang saksi pertama adalah Tuan L. Rafif Putra dan kedua adalah Tuan Wisnu Bagus, yang keduanya adalah pegawai notaris. Kemudian ada pernyataan mengenai notaris telah membacakan akad ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka setelah pembacaan akad dan saksi-saksi sepakat, maka ditandatanganilah akad ini oleh para penghadap, saksi-saksi, dan notaris itu sendiri. Para penghadap kemudian membubuhkan sidik jari ibu jari tangan pada lembar tersendiri yang dilekatkan pada minuta akad. Akad ini dibuat dengan tanpa coretan, gantian maupun tambahan, dan minuta akad ini telah ditandatangani dengan sempurna. Kemudian pada akhir akta ini ada bagian tanda tangan, yaitu pihak pertama, pihak kedua, saksi-saksi, dan notaris itu sendiri. Pada tanda tangan pihak pertama ini dilakukan menimpa materai selaku pihak yang melepaskan haknya, yaitu melepaskan modal. Kemudian ada pihak kedua, Nona Nadira Indira, lengkap dengan saksi-saksi dan tanda tangan notaris dibubuhi dengan cap Garuda. Selanjutnya mengenai lembar sidik jari, berdasar pasal 16 ayat 1 huruf C Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta. Adapun pada lembar sidik jari ini, pihak yang wajib untuk mengecapkan
Sidik jarinya adalah para penghadap, yaitu Tuan Bilal Hasbi dan Nona Nadira Indira. Pada lembar sidik jari juga ditandatangani oleh notaris, tidak lupa dibubuhkan dengan cap Garuda. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai akad mudharabah yang telah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.